Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan satu video ya, rekomendasi saham untuk tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2023. Jadi sebelumnya saya sudah bikin 4 video, yang masing-masing video kurang lebih ada 6 saham ya. Cukup menarik, saya lihat mulai dari saya buat itu hari Sabtu, view-nya juga lumayan bagus. Jadi saya akan lanjutkan 6 saham yang masih menarik kalau mau buy. Beberapa di antaranya saya punya sahamnya ya seperti itu ya. Jadi saya akan tampilkan untuk grafiknya langsung. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk SMGR. Jadi untuk emiten semen ini memang kalau kita lihat di sini ya, semen Gresik, semen Indonesia ya sekarang ya. Jadi di sini dia ada formasi lebar bottoming di bawah ya. Jadi ini masih cukup menarik kalau mau buy ya, terutama bagi yang suka bottom fishing ini masih cukup menarik. Kalau mau buy boleh, atau kalau Anda misalnya mau tunggu agak murah, Pak Sunar, kalau ini kira-kira kalau mau tunggu di MA20-nya boleh nggak? Boleh aja Anda tunggu di area sekitar 6150 ya seperti itu ya. Atau kalau kita lihat di sini MA20-nya kan di 6058,75 ya. Jadi sekitar 6060 ya. Kalau kita bulatkan ya sekitar 6100-an lah ya seperti itu ya. Sampai 6150 kalau mau buy weakness di sana. Jadi kalau dia turun koreksi jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya seperti itu yang mau buy weakness. Atau kalau mau buy sekarang juga masih boleh ya, masih bagus ya seperti itu ya. Atau kalau mau tunggu sekalian breakout ke atas 6475, eh, boleh buy juga, buy high sell higher atau average up ya. Nah, kalau dia sudah naik ke atas 475, maka target berikutnya adalah 6850 dan 7225. Jadi untuk SMGR ini, Semen Indonesia kenaikannya masih cukup lumayan potensial ya, seperti itu ya. Masih bisa ke 7000 ke atas ya. Paling enggak, kalaupun dia gagal, kemungkinan besar ini 6850 masih bisa tercapai. Jadi untuk SMGR ini, saya sudah buy, sudah saya sharekan juga di grup kecil saya. Kebetulan juga ada satu orang ya, sahabat saya yang lama, dia juga tanya kira-kira sama apa yang potensial. Saya kasih tahu emiten semen ya, SMGR dan INTP. Itu sebelum dia naik ya, seperti itu ya. Dan juga em, untuk INTP saya juga masih punya, memang sebelumnya itu minus, tapi sekarang sudah mulai berkurang ya, hampir positif ya seperti itu ya untuk INTP. Ya ini kurang lebih cukup lah ya untuk SMGR. Berikutnya untuk INTP ini masih cukup menarik ya. Jadi dia itu sideways-nya lumayan lebar ya. 950 sampai dengan sekitar 10.350 sampai dengan 10.550. Ini memang di tengah-tengahnya, kalau Anda mau buy sekarang boleh, kalau misalnya takut buy on weakness di area 9.900 atau di dekat MA20-nya di 9.800 ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, Anda jangan langsung buy. Anda tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi jangan turun langsung buy, jangan ya. Tunggu rebound mantul barusan kita buy. Ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu saran saya. Jadi INTP ini masih cukup menarik, paling tidak target price 10.550 masih bisa tercapai ya. Boleh HK langsung nggak Pak Sunar, hajar kanan? Boleh ya. SMGR, INTP bagus ya. Kemudian INKP, ini juga uptrendnya masih super bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Tadi naik ke atas 8950, kalau mau buy boleh atau langsung HK boleh ya. Atau misalnya, oh Pak Sunar saya takut, tunggu aja buy weakness, tunggu di mana Pak Sunar? Bisa tunggu di 8250 atau nanti di MA20-nya ketika dia dites ya. Kemungkinan nanti MA20-nya bisa jadi dia dites sekitar 8250 ya. Itu perkiraan saya. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia higher high 8950 ke atas kita buy. Target berikutnya 9275 dan 10.000. Untuk INKP ini rally-nya masih cukup menarik ya. Jadi dia masih bisa ke 10 ribuan. Paling tidak ya 9.500-an ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kalau sudah punya Anda pasang aja trailing stop-nya paling dekat di 8.600. Kalau agak jauh ya di 8375. Itu tuh INKP. Jadi masih menarik. Kalau mau HK silakan untuk INKP. Oke, berikutnya untuk Tekim, MA20-nya masih mengarah ke atas, kemudian harganya juga masih bagus di atas 6.300. Memang dia naiknya nggak setinggi INKP ya, karena secara fundamental memang INKP lebih murah. Nah, kurang lebih ya INKP lebih bagus ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 6
550 kita boleh buy high sell higher bagi yang belum punya. Kalau yang mau yang sudah punya, kalau mau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 6775, breakout ke atas 6925, kita tambah lagi average up, target price-nya di 7275 dan 76 sampai dengan 7625 ya, seperti itu ya. 7500 sampai dengan 7625. Itu untuk take him. Kalau yang mau tunggu di MA20-nya juga boleh. MA20-nya di 6172,5 berarti 6175-an kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 6175, dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita boleh buy atau menggunakan acuan 6300 ya garis saya ya. Jadi intinya untuk Tekim ini selama dia masih berada di atas 6300, dia masih cukup menarik. Memang dia lagging daripada INKP. Saran saya kalau punya INKP Anda nggak perlu beli Tekim ya. Kemudian untuk SMGR dan INTP juga sama, Anda pilih salah satu aja karena industrinya sama. Ini semen, ini dua-duanya kan SMGR semen, INTP semen. Kemudian INKP dia kertas, Tekim juga kertas. Nah juga INKP dan Tekim dia masih satu perusahaan ya seperti itu ya. Jadi pilih salah satu aja, jangan dua-duanya ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk S Hardware. S Hardware ini luar biasa ya. Setelah kumde dividen dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Nah ini menarik ya. Kalau dia masih bertahan di atas 685, Anda boleh buy a weakness di sekitar 655 sampai 685 ya. Jadi kalau dia koreksi, rebound mantul ke atas kita boleh buy. Atau kalau mau buy sekarang, HK juga masih boleh. Tapi perlu diingat, memang dia setelah naik tinggi, kecenderungan dia cenderung koreksi sideways ataupun turun ya. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak buru-buru, Anda tunggu aja di 630 atau sekitar 600-an ya. Seperti itu ya. Artinya kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas ya. Misalnya dia turun di bawah 630. Ya kita tunggu aja. Kalau menjelang penutupan, atau besok paginya dia sudah naik ke atas 630 lagi, ya kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, kalau misalnya Pak Sunar, buy on weakness saya nggak dikasih, ya kita kejar buy high sell higher. Naik ke atas 745 kita buy, target berikutnya di 810, 840 dan 955. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya lama banget ya di sini ya. Jadi tetap sama ya. Garis-garis yang saya berikan ini saya nggak rubah-rubah, nggak saya geser-geser. Kecuali kalau ada aksi korporasi seperti stock split, kemudian right issue yang mempengaruhi rasio harga teoritisnya jauh ya, dia akan berubah garisnya. Tapi kalau nggak ada aksi korporasi, nggak ada apa-apa. Biasanya sih saya nggak rubah-rubah. Kenapa? Karena saya maunya konsisten ya. Acuan trailing stopnya dan stop lossnya konsisten. Kalau misalnya saya rubah-rubah garisnya, nanti Anda bingung. Oh Pak Sunar, saya sudah pasang trailing stopnya di 685. Kok dirubah lagi garisnya? Saya sudah pasang di 745 ke atas, buy. Ternyata kok digeser garisnya seperti itu ya. Jadi saya tetapkan garisnya nggak saya geser-geser. Yang berubah adalah harganya yang naik turun ke atas garisnya. Jadi trading itu cukup mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop lossnya seperti itu ya. Uh, ada beberapa teman saya yang ikutin saya ya di grup learning ya, di grup kecil saya di Telegram, mereka cocok banget dengan strategi yang saya terapkan ini ya. Jadi enak pakai trading range, support dan resistennya itu konsisten ya. Jadi kalau dia turun kita pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Nah kalau misalnya sudah jual kena trading stop atau stop loss ya kita buybacknya nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau mantul ke atasnya ya. Kalau misalnya untuk kasusnya Is Hardware ini, wah ini kan naik tinggi Pak Sunar, jangan-jangan nanti koreksi ya, Anda tunggu aja di bawah, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ketika dia breakout di atas 745 kita buy. Mungkin pertanyaannya apakah ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian? Enggak ya, seperti itu ya. Kalau kita bicara apakah ketinggian? Enggak juga. Ini di masa kejayaannya dulu Is Hardware sebelum pandemi dia dulu sideways, dia tertahan ini kuat banget ya. Waktu pandemi dia juga sampai balik lagi ke atas sampai 1800 juga ya. Ini juga masih 700-an lebih ya. Jadi masih bisa bagger loh ya Ace Hardware ini ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi ya jangan terlalu optimis juga. Yang penting itu kita itu realistis ya. Jadi pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Masih menarik untuk Ace Hardware. Oke, berikutnya untuk era. Ini era sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Ini pakai 480 ya. Ini saya garis tebalin ya. Era memang sebelumnya saya sudah punya memang minus ya, tapi sekarang sudah plus karena dia sudah rebound ya. Ini saya tunggu lumayan lama ya. Seperti itu ya. Jadi era kalau saya masih punya mau HK langsung boleh aja atau mau tunggu biomigas di 480 ya boleh aja. Ya terserah Anda sih. Tapi volumenya sudah mendukung ya. Ini ada peluang untuk breakout ke atas 520 ya. Nah, mudah-mudahan berhasil minggu ini dengan target berikutnya di 550 dan berikutnya lagi sekitar swing high-nya di sini 580. Garis saya di 585 ya. Mudah-mudahan tercapai sampai 585 paling tidak ya seperti itu ya untuk era. Nah, apakah ada aksi korporasi
seperti pembagian dividen dan lain-lain saya nggak tahu. Eh, Anda cek sendiri beritanya. Yang penting di sini adalah saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Eh, Kemudian masih belum selesai ya. Ini saya akan bahas dari segi super sheet ya. Jadi kan saya sering promosikan mengenai tools sederhana aja ya. Ini pakai Excel worksheet. Jadi super sheet ini saya bagikan free. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Anda tinggal tanya aja di grup Telegram Saham Profit ya. Pak Sunar, linknya untuk grup kecil atau Sunar Saham Learning untuk super sheet itu di mana gitu ya. Jadi ini filenya yang tadi saya bahas ya. Ini semuanya masih dalam kategori skornya masih buy dan strong buy ya. Jadi kalau Anda mau buy, ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Eh, Sini kalau kita lihat SMGR, INTP ini ya masih di atasnya MA20, kemudian dia untuk balon performance-nya juga di atas 50% semua dari one day sampai dengan 3 months. Jadi ini masih super bagus ya. INTP juga bagus ya. Dia 1 bulan terakhir dia sudah di atas 50%. Nah, ini 3 bulannya masih belum 50% ya. Ya, memang kan dia dalam tahap berkembang ke atas ya. Maksud saya ke kanan ya dalam hal balonnya ini ya. Dia akan menuju ke 50% ke atas untuk range-nya low dan high-nya dalam 3 bulan terakhir. Jadi ini bukan berarti jelek di bawah 50%, enggak. Dia sedang menuju ke atas 50%, masih ada potensial. INKP juga performance-nya luar biasa. Nah, ini kalau pakai super seed itu mudah banget. Biasanya kan saya sering ditanya, Pak Sunar, saham ini bagaimana gitu ya. Bagaimana itu ada 2 pilihan. Misalnya kalau Anda sudah punya, Anda pasang aja trailing stop-nya pakai acuan dari low-nya yang terakhir, hari hari terakhir trading, atau pakai kalau misalnya sudah naik jauh, ini contohnya ya, INKP kan dia naiknya tinggi. Kalau kita pakai low-nya 1 bulan terakhir di 7.050, stop loss-nya terlalu jauh. Anda bisa pakai MA20-nya. Nah, MA20-nya ternyata masih jauh Pak Sunar karena dia naiknya tinggi banget ya, meroket. Ya Anda bisa pakai MA5-nya, 8675 atau pakai MA10-nya. Seperti itu ya. Jadi mudah banget itu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, untuk target price-nya juga mudah banget dilihat. Ini berikutnya setelah 8950 yang mana dia berusaha untuk tembus ya. Berikutnya adalah dia menguji 10.400 dan all time high-nya di 20.700. Jadi untuk INKP ini uh, peluang kenaikannya masih cukup lebar seperti itu ya. Berikutnya juga sama TK masih cukup bagus, masih di atas MA20, kemudian balon performance-nya di atas 50% semuanya. Uh, Apalagi volumenya juga mendukung ya dan lain-lain. Ini masih cukup bagus. Boleh HK langsung, boleh sudah saya bahas tadi ya di chartnya sebelumnya. Hardware setelah pembagian dividen, oh dia naik Pak Sunar ya, berarti kan nggak pasti. Makanya di saham itu setelah cum date dia bisa turun, kemudian bisa naik lagi, bisa melambung ya. Contohnya sebelumnya ASII ya. Dia setelah cum date dia turun, kemudian naik lagi seperti itu ya. ASII juga masih bagus sebenarnya ya saat ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya juga era sudah saya bahas juga, saya masih punya. Sebelumnya memang masih minus, saya sekarang sudah mulai positif ya untuk era. Ini bagus performanya sudah di atas 50% semuanya untuk 1 bulan dan 3 bulan terakhir ya, range-nya ya. Balonnya masih bagus ya. Konsep saya itu pakai konsep uh, range ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, masih cukup menarik. Kurang lebih 6 saham ini ya. Kalau mau langsung HK ya boleh aja, masih cukup menarik. HK itu artinya hajar kanan ya, langsung buy ya. Begitu market buka. Tapi kalau Anda mau buy-nya buy on weakness sudah saya bahas juga di chat juga ya. Terserah Anda mau pilih yang mana. Jadi nggak pasti harus HK, nggak ya. Tapi kalau mau HK langsung, menurut saya sih ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya jangan lupa untuk lihat part video lainnya karena saya sudah bikin part ya. Ini yang kelima untuk minggu ini tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2023. Jangan lupa join grup Telegram Saham Profit yang besar. Kalau mau join yang lebih kecil, Anda bisa request langsung ke saya ya. Telegram saya namanya nyatakan NYATAKAN ya. Jadi Anda bisa langsung Pak Sunar minta linknya untuk grupnya Super Sheet ya, untuk Sunar Saham Learning seperti itu. Um, Kurang lebih sih seperti itu. Kemudian sebagai penutupan, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.